Halo semuanya, selamat datang kembali di channel MA Tech. Ada yang baru nih dari brand lokal untuk kategori smartwatch. Kali ini dari Advan dengan branding Stadgo-nya dengan tipe Army Force. Dari penamaannya memang ala-ala sport ya. Nah, untuk harganya sendiri 1,2 jutaan. Gak bisa dikatakan murah ya untuk ukuran brand lokal. Tapi nanti kita lihat untuk kualitasnya. Untuk penampakan boxnya seperti ini. Di depan ada tulisan gede Army Force. Terus point selling yang langsung kita lihat di sini aja. Pada intinya sama aja, diantaranya baterai bertahan sampai 15 hari, terus optical heart rate sensor, blood pressure, 60 sport mode, IP68 waterproof. Jadi smartwatch ini bisa dibawa berenang ya. Dengan kedalaman itu maksimal 2 meter selama 30 menit. Jadi bukan sekedar tahan cipratan aja. Terus yang paling inti juga, ini dia layar sudah AMOLED 1,39 inch. Kemudian di bagian belakang ada keterangan spesifikasi singkat yang pada intinya ini juga hampir sama. Model SW01 bla bla bla, baterai 320 mAh dan support iOS 9 dan ke atas. Kalau untuk Android versi 5 dan ke atas. Oke, langsung kita buka aja. Di dalamnya pastinya dapat si smartwatch-nya, terus ada magnetic charger yang di sini punya bentuk piringan bulat, terus buku panduan dan terakhir kartu garansi. Oke, seperti ini bentuk smartwatch Stadgo Army Force. Desainnya itu memang sporty ya. Untuk build quality-nya ya memang biasa aja. Yang harusnya sih bisa lebih baik lagi, mengingat ini harganya udah di atas 1 juta. Karena di sini tuh punya material dari sebagian besar plastik di bagian case samping dan belakangnya. Kalau bagian frame layarnya ini dari metal, terus untuk strapnya ini dari silikon, dan pengaitnya ini dari plastik. Tapi penggunaan bahan sebagian besar plastik ini bukan tanpa alasan ya, seperti yang ditulis oleh Advan, yang bobotnya hanya 55 gram, jadi memang ringan. Dipakai itu nggak begitu terbebani dan sebagian besar orang akan lebih nyaman pakainya. Di bagian belakang ada sensor-sensor, terus pin konektor charging, lubang untuk speaker, terus lubang untuk mikrofon. Karena smartwatch ini bisa untuk teleponan. Kemudian di samping kanan ada 2 buah tombol. Oke, sekarang kita nyalakan. Nah, untuk tombol powernya ini tombol yang bawah ya. Kalau posisi nyala seperti ini, kalau kita tekan fungsinya sama aja dengan yang atas, yaitu back. Tapi kalau kita tahan, tombol atasnya ini akan masuk ke mode sport. Tampilan default watch face bawaannya seperti ini ya. Dan kalau kita tahan, ada pilihan watch face bawaan lainnya yang jumlahnya itu cukup banyak. Di sini ada 9. Dan masih bisa kita tambahkan lagi melalui aplikasi di HP yang namanya itu Coolwear. Kalian bisa download di Play Store untuk device yang berbasis Android dan App Store untuk iOS. Nah, untuk kualitas layarnya ini tergolong mantap ya, karena pakai panel AMOLED. Warnanya itu tajam, PPI-nya juga padat banget. Dengan ukuran layar 1,39 inch dipakai resolusi tinggi 454 x 454 itu menghasilkan di 320-an PPI. Jadi resolusi layarnya itu hampir sama dengan Samsung Galaxy Watch 5 Pro yang punya ukuran 1,4 inch dengan resolusi 450 x 450. Jadi di sini tuh memang detail banget layarnya. Nah, untuk pengoperasiannya kalau kita geser dari atas akan masuk ke pusat kontrol seperti mengatur kecerahan. Di sini brightness-nya itu cukup tinggi ya. Kalau kita kecil mentok seperti ini, memang di kamera itu kelihatan garis-garis gelombang khas layar AMOLED. Terus beralih mode dari Bluetooth audio mode ke Bluetooth call mode atau sebaliknya dan lain-lain. Kemudian kalau kita geser dari kiri, nah ini untuk menampilkan notifikasi seperti WhatsApp dan lain-lain. Terus kalau kita geser dari bawah akan masuk ke widget. Di sini ada penghitung langkah kaki, kalori terbakar, terus detak jantung, sleep, panggilan, musik, dan cuaca. Kalau kita geser dari kanan ini akan masuk ke menu ya, seperti flashlight, sport. Nah, di sini tuh menu sport atau olahraga itu banyak banget ya. Ada 60, jadi memang komplit. Ada walk, run, basket, cycling, yoga, dan lain-lain. Terus ada breathe, shutter kamera, dan lain-lain. Standarnya lah fitur-fitur smartwatch yang sering kita temui. Cuma di sini nggak ada pengaturan mengganti bahasa ya.
Jadi ya bahasanya itu cuma Inggris aja. Terus yang saya rasakan UI-nya ini kurang smooth ya, semisal digeser-geser kayak gini. Kalau untuk responsivitas layarnya sih udah oke, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita lihat di aplikasi di HP penghubung ke smartwatch-nya ini. Namanya itu Coolwear. Di beranda ini kita bisa mengetahui informasi lebih detail ya daripada di smartwatch-nya langsung, mengenai langkah kaki, kalori, detak jantung, dan lain-lain. Oh ya, smartwatch ini nggak punya GPS ya, jadi GPS-nya itu ngambil dari HP. Terus di bagian alat ya standar lah seperti di aplikasi smartwatch lain, seperti download lebih tampilan watch face. Udah saya hitung itu jumlahnya saat ini ada 50 ya, cukup banyak. Dan pastinya bisa kita custom ya dengan foto yang diambil dari HP kita. Contohnya tuh jadi kayak gini, pakai foto anak saya. Kemudian notifikasi apa aja yang kita ingin tampilkan di smartwatch-nya, tinggal kita centang aja. Nah, di aplikasi ini nggak ada menu untuk mengganti bahasa di smartwatch-nya ya. Meskipun di aplikasi ini bahasa Indonesia, tetap aja di smartwatch itu bahasa Inggris. Menu lain kita bisa gunakan smartwatch ini untuk remote kamera. Meskipun di sini tulisannya itu disuruh shake atau goyang, tapi bisa kita tap layarnya untuk jepret. Terus untuk remote musik ini tergantung aplikasi musik apa ya yang kita gunakan sekarang. Bisa untuk remote YouTube musik juga. Bisa ganti lagu dan atur volume. Nah, ini hal yang harus kalian ketahui ya dan sangat penting. Takutnya dikira menu teleponnya ini nggak bisa digunakan karena udah pindah ke mode Bluetooth call di bagian pusat kontrolnya ini, atau udah kita centang di menu panggilan ini tetap nggak fungsi. Buat telepon suara tetap di HP, terus menu-menunya juga nggak bisa dipencet seperti tombol nomor panggilan dan lain-lain itu nggak bisa. Jadi kalian harus sambungkan lagi ya via Bluetooth, nggak cuma dengan satu langkah sambung aplikasi Coolwear tadi. Cari daftar Bluetooth di HP, namanya itu Audio SW01. Koneksikan dan pastikan bagian ini semuanya itu tercentang. Barulah menu panggilan di smartwatch-nya bisa dipakai. Tombol panggilan di sini jadi nyala. Terus menu lain seperti kontak tinggal kita sinkronkan aja supaya tersimpan di smartwatch-nya. Nah, di daftar kontak ini kita langsung bisa melakukan panggilan ya. Jadi lebih simpel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Krungu tuh suaranya. Krungu. Dan kalau ada yang tanya, bisa nggak dipakai buat teleponan lain seperti WhatsApp? Jawabannya itu bisa. Terus kalau pakai mode Bluetooth call seperti ini, semua audio di HP itu keluarnya di smartwatch-nya ini ya, sama kayak earphone Bluetooth lah. Cuma di sini kualitasnya itu lebih ke speaker. Bukan cuma sekedar earphone atau earpiece yang suaranya kecil itu. Output suaranya itu termasuk kencang untuk ukuran smartwatch. Masih oke banget ya buat dengerin musik. Bassnya itu kerasa banget. Kalian langsung dengerin aja. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian berminat pengen beli smartwatch ini, link pembeliannya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa.